Dua anak laki-laki menemukan meteorit hitam di hutan. Tak terduga malam itu, cairan hitam muncul dari meteorit. Kemudian, tubuh bocah itu mulai bermutasi. Keesokan harinya, ibu anak laki-laki itu mengetahui. Dua saudara dia ada di ruang bawah tanah. Makan anjing di rumah. Dan kedua anak laki-laki itu sekarang menjadi monster. Karena takut, sang ibu mengunci pintu. Kemudian gunakan rantai untuk mengunci ruang bawah tanah. Tapi dia masih tidak tega melihat anaknya mati seperti itu. Jadi mereka sering membawa bangkai hewan untuk diberi makan. Dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu. Ibu tua yang tak berdaya. Malam itu, saat membawakan makanan untuk anak-anaknya, ceroboh jatuh di bawah. Kemudian besok, ini dia seorang pengantar barang. Dia mengetuk pintu untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba dia mendengar teriakan minta tolong di ruang bawah tanah. Jadi buru-buru membuka pintu belakang ruang bawah tanah. Melihat ibu yang digigit tidak dapat dikenali. Dia ingin mencari seseorang untuk membantu. Tapi saat dia berbalik, hari itu, sebuah bus memasuki area berbahaya ini. Ternyata sekelompok pecandu internet. Dikirim ke rehabilitasi oleh orang tua. Guru meminta mereka untuk menyerahkan semua perangkat elektronik. Karena ada begitu banyak orang. Oleh karena itu, mereka akan dibagi menjadi banyak kelompok kecil. Dan harus menyelesaikan kerjaan yang berbeda. Sangat cepat kelompok-kelompok itu disortir. Panduan mereka. Sebagai pemandu wisata dengan banyak pengalaman dalam berkemah. Misi mereka adalah berkemah di hutan selama 3 hari. Setelah itu, kelompok itu berjalan menuju hutan. Tapi itu belum lama. Kemudian mereka melihat rusa mati. Rusa ini mati dengan sangat tidak normal. Tampaknya telah bertemu dengan beberapa karnivora yang sangat besar. Pada saat ini, Mary kecil. Tiba-tiba melihat sebuah lengan muncul di balik pohon. Dia pikir dia berhalusinasi. Karena keluarganya semua meninggal dalam kecelakaan. Jadi itu mempengaruhi jiwanya. Jenny menyarankan orang untuk tidak panik. Hewan tidak akan aktif menyerang manusia. Sampai matahari akan terbenam. Mereka memilih tempat terbuka untuk berkemah. Di tengah malam, Tom tidak bisa tidur. Jadi pergi ke danau sendirian. Keluarkan telepon yang tersembunyi. Tidak tahu bahwa Tom menjadi sasaran monster itu. Kematian mendekat. Tapi dia masih berbaring di tepi danau bermain dengan teleponnya. Tiba-tiba, bayangan tinggi muncul di belakangnya. Pada saat dia tahu, itu sudah terlambat. Monster itu meraih kantong tidur dan menariknya kembali. Tidak menyerah, Tom berteriak. Monster itu kemudian mengayunkan tangannya dan melemparkan Tom ke pohon. Keesokan paginya, Jenny menyadari bahwa Tom hilang. Jadi seluruh kelompok mulai mencari. Mary melihat noda darah di tunggul pohon. Jenny membuat keputusan. Dia akan membawa Mary dan Ben untuk mencarinya. David dan Amy tinggal untuk menjaga barak. Setelah itu, ketiganya dengan cepat menemukan rumah bobrok. Setelah mengetuk pintu tidak ada yang menjawab, mereka membuka pintu dan masuk ke dalam. Di kamar di mana-mana adalah suasana yang suram. Pada saat ini, mereka mendengar suara aneh di bawah lantai kayu. Kemudian mereka membuka pintu ruang bawah tanah. Bau busuk yang kuat naik. Di bawah, mereka melihat tubuh Tom. Ketika mereka hendak melarikan diri, monster itu tiba-tiba kembali. Mereka bertiga ketakutan dan harus pergi ke ruang bawah tanah untuk menyembunyikan. Tapi untungnya tidak menemukannya. Monster itu juga langsung pergi ke ruang bawah tanah. Ketika monster itu akan menemukan mereka, Jenny menemukan pintu belakang ruang bawah tanah. Dia membiarkan Mary dan Ben berlari lebih dulu. Dan dia akan mengambil telepon di Tom. Akibatnya, dikejar monster untuk makan. Saat ini David dan Amy sedang duduk di tepi sungai berbicara. Mereka tidak tahu bahaya akan datang. Pada saat ini, monster yang tersisa muncul. Amy adalah orang yang sayangnya terbunuh. Dan David lari dengan gila. Dia berlari langsung ke hutan. Kemudian dia menemukan sebuah sinagoga. Dia buru-buru meminta bantuan pendeta. Dia mengangkat telepon tetapi mengatakan bahwa telepon tidak memiliki sinyal. Tapi sekarang, ponsel bergetar lagi. Ketika David tidak mengerti apa-apa. Dia pingsan oleh tangan pendeta. Ternyata dia mesum. Ketika dia akan menyakiti David. Kemudian suara aneh datang dari luar. Ketika dia keluar untuk memeriksa. Kemudian melihat penghancur kayu di kebun berjalan. Dia melihat penghancur kayu di kebun berjalan.
Dia tidak tahu kapan itu dinyala. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat satu orang pun. Tapi saat berbalik, monster itu muncul. Kemudian monster itu menyerangnya. Menghancurkannya tubuh pendeta di dalam mesin itu. David di sini bisa melepaskan talinya. Dia naik untuk melihat pemandangan menyeramkan di luar. Dia ketakutan dan bersembunyi di lemari di gereja. Pada saat ini, monster itu juga masuk. Tapi sayangnya, mencium baunya busuk di kaki David. Kemudian dia dimakan olehnya. Mary dan Ben lari ke sebuah rumah. Pemiliknya adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih. Mereka ingin meminjam telepon untuk memanggil polisi. Tapi rumah orang tua itu tidak memiliki telepon. Setelah mendengar cerita kedua anak itu, orang tua itu menasihati mereka. Di hutan ini pernah tinggal sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Seorang ibu tunggal dan 2 anak kecil. Tapi meteor yang jatuh menyebabkan keluarga itu mengalami kecelakaan. Dan dia adalah kurir waktu itu. Dari kejadian itu, dia kehilangan 2 kakinya. Mary berpikir bahwa tidak mungkin untuk duduk diam dan menunggu untuk mati. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah dengan Ben. Ambil ponsel Tom dan laporkan ke polisi. Ben sekarang akan mendapatkan perhatian monster itu. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Mary mengambil kesempatan untuk berlari ke dalam. Tapi saat dia mencari ponselnya, kemudian monster itu tiba-tiba kembali. Mary mencoba melarikan diri. Tapi masih diseret kembali oleh monster itu. Saat monster itu ingin bunuh gadis itu, Ben tiba tepat waktu. Tapi bocah itu bukan lawannya. Ben dengan cepat dipukuli dan memar. Tidak lama kemudian, dia berhenti bernapas. Mary buru-buru mengambil ponsel Tom. Tapi ternyata ponsel kehabisan baterai. Dia menggunakan pisau untuk memotong tali. Ki Chun Bi Tao Chai Ti Ko Bi Dung Lai. Dia memutuskan untuk balik dan membalas dendam buat semua orang. Kemudian Mary dengan hati-hati naik ke kamar. Kemudian ambil pisau dari tanah. Bunuh monster yang sedang tidur. Gadis kecil berlari ke depan. Berharap menemukan bantuan. Tidak lama kemudian, dia menemukan mobil polisi. Polisi segera mengantar Mary kembali. Tapi dalam perjalanan kembali, mobil itu sepertinya menabrak sesuatu. Ketika polisi turun untuk memeriksa, tiba-tiba monster itu bergegas menyerang. Langsung mati di tempat. Saat monster itu mencoba membunuh Mary, Mary menyalakan mobil dan membunuh monster itu. Akhirnya, gadis yang mengendarai mobil polisi meninggalkan tempat aneh ini. Tapi di malam itu, 2 monster telah dihidupkan kembali. Tindakan pembunuhan mereka yang menjijikkan belum berhenti.